Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kitab yang kedua, yaitu kitab Ad-Durrun Nafis ya. Kitab Durrun Nafis ini juga isinya ya dari ajaran-ajaran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Hanya kitab ini ditulis oleh ulama Nusantara, ulama Banjar, Kalimantan, yaitu Syekh Nafis Al-Banjari. Maka bagi santri Nusantara ya harus kenal apa itu kitab Durrun Nafis dan apa isinya. Karena kitab ini cukup praktis. Ya, kalau kita belajar langsung dari sumbernya, kitab Al-Futuhat itu ya kitabnya cukup tebal, 9 jilid, kemudian pembahasannya juga mendalam. Tapi dalam kitab Durrun Nafis ini dibuat sistematika yang praktis. Ya, tauhid Al-Kasfi dibagi menjadi 4. Pertama tauhid af'al, yang kedua tauhid asma, 3 tauhid sifat, keempat tauhid dzat. Nah, pembahasan kita sudah sampai pada tauhid dzat, tauhid sifat. Tauhid sifat sudah dibahas 2 kali pengajian ya. Maka malam ini kita akan melanjutkan, bermula dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekalian sifat ya. Jadi Syekh Nafis ini menjelaskan dalil terkait bahwa hamba ini ya kita semua sebagai hamba itu tidak mempunyai sifat, dan yang ada bagi hamba itu madhar sifatullah. Jadi hamba, ginilah supaya gampang, saya akan membuat contoh diri saya. Hamba, bolehlah disebut saya ini hamba. Kalau menurut penjelasan di sini bahwa hamba itu tidak mempunyai sekalian sifat, dan yang ada bagi hamba itu madhar sifatullah. Jadi saya ini hamba hakikatnya tidak punya sifat. Sifat yang terkait dengan 7 sifat ma'ani, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini semua sifat Allah. Karena yang memiliki sifat 7 sifat ma'ani ini kan Allah. Ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu perwujudannya. Kalau kudroh ma'ani, perwujudannya qadirun. Irodah, kehendak, ini ma'ani, maknawiyahnya qadirun. Ilmu ma'ani, aliman, maknawiyahnya ya. Hayat, hayat, sama, sami'an, basor, basyiron, kalam, mutakaliman. Ini sifat ma'ani dan maknawiyah. Terkait dengan hamba ya, hamba, bahwa hamba tadi dijelaskan oleh Syekh Nafis, hamba ini hakikatnya nggak punya sifat. Yang punya sifat itu Allah. Maka kalau hamba itu ada sifat, berarti itu sebagai madhar sifatullah. Nah, contoh misalkan hamba punya sifat kudroh, kuasa ya, contoh mengangkat tangan, ini kudroh ya, karena bisa bergerak, ada irodah, ini sifat. Nah, hakikatnya hamba nggak punya apa-apa, tapi karena di dalam diri hamba itu ada ruh ini yang menghidupkan sifat hayat, sehingga organ di dalam tubuh kita semua bisa aktif normal. Mata bisa melihat, telinga, karena ada hayat, dan hayat sumbernya itu ruh.
Ya. Lah ketika seorang hamba misalkan berkehendak puasa, kan ditarik kepada sumbernya. Siapa yang menggerakkan? Ya, yaitu kembali kepada sifat hayat, hayat kembali kepada ruh, ruh min amri rabbi. Artinya bahwa gerakan seorang hamba ini tidak punya gerakan apa-apa, melainkan gerakan dari sang dalang. Jadi kalau hamba ini bergerak, ini sebagai madhar. Madhar itu kenyataan sifat. Maka para ulama-ulama Nusantara, yang khususnya ulama Jawa, dalam menggambarkan ilmu hakikat terkait dengan sifat ini, itu digambarkan dengan perumpamaan wayang. Wayang itu hamba. Wayang itu tidak punya daya kekuatan apa-apa. Kemudian wayang bisa bergerak, tangannya, kiri kanan, kakinya. Ini karena ada yang menggerakkan, yaitu sang dalang. Ya, itu maka seluruh gerakan wayang tidak bisa lepas dari kehendak sang dalang. Kalau kita melihat misalkan Gatotkaca ya sedang berantem, ya, nah, itu terkait dengan ilmu ini, itu sesungguhnya sebagai madharnya, madhar dari kehendak sang dalang. Ya. Jadi perumpamaan wayang dan dalang ini sebagai perumpamaan yang mudah dipahami dalam menggambarkan hubungan sifat seorang hamba yang hakikatnya tidak punya apa-apa, kemudian dia ada kudroh, ada irodah. Ini adalah sifat yang hakikatnya milik Allah. Maka ketika hamba ini bisa punya kudroh, bisa irodah, maka dia hakikatnya sebagai madhar sifatullah, sebagai kenyataan. Oh ya, jadi gerakannya enggak gerakan wayang, gerakannya adalah gerakan yang digerakkan oleh sang dalang. Begitu juga hamba. Gerakan dan sifat hamba itu bukan hamba yang punya, karena yang hakikatnya yang punya gerakan, yang punya kudroh, yang punya irodah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara mengurai dalam memahami hakikat sifat. Maka kalau orang sudah paham teori ini, akhirnya bisa merasakan nikmatnya kalimat la haula wala quwata illa billah. Ternyata diri kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semua dengan kekuatan Allah. Mata bisa memandang karena ada ruh, ada hayat, ada ruh. Telinga bisa mendengar karena ada sifat hayat, ada ruh. Kita bisa melangkah. Kalau ruh diambil oleh Allah, apa yang terjadi? Mata seorang hamba tidak bisa melihat, sekalipun ada kurnia mata. Kenapa nggak bisa melihat? Karena ruhnya dicabut oleh Allah. Sumber penggeraknya sudah nggak ada. Telinga, walaupun telinganya utuh, tapi ruh sudah dicabut oleh Allah, maka semua organ tidak berfungsi. Karena itu ketika kita sudah dijelaskan, oh iya hakikatnya diri kita ketika muncul kudroh, irodah, ilmu hayat, sama basur kalam, ya, itu hakikatnya sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, dalam memahami ini ada batas-batas yang harus dipahami. Batas-batasnya apa? Batas-batasnya yaitu jangan sampai salah kaprah
bener orang genah, itu istilahnya. Salah kaprah itu begini, karena dia sudah paham hakikat semua dari Allah, ya. Kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya contoh, oh lihat HP nganggur, setan masuk, bisikin, ambil aja itu HP, itu kan nggak ada orangnya, itu kan bagus, kamu kan nggak punya, misal. Terus diikutin, oh iya ya, ini kan anugerah dari Allah. Lah ini yang salah kaprah itu seperti ini. Ya praktek yang seperti ini yang salah. Ketika ada lintasan negatif, ya tadi pengen ngambil barang, ingat lintasan negatif ini digerakkan oleh setan. Tugas seorang salik, kalau kita ini salik, wanahan nafsa anil hawa, mencegah keinginan setan tadi. Keinginan setan ngambil, ya. Kemudian ada hati nurani, kebersihan jiwa. Oh enggak, itu kan setan, itu kan iblis, bisikan iblis. Kalau kita ikutin, ya kita berarti akan terpedaya dengan jebakan iblis. Terus iblis bermain lagi dengan ilmu, ya nggak apa-apa, ini kan anugerah Allah, mungkin Allah sayang sama kamu, ini ada HP nganggur punya orang, ambil aja gitu, padahal jelas itu punya orang. Kalau dalam bahasa syariat yaitu ngambil, mencuri oleh syariat dilarang. Tapi karena dia tidak sadar posisinya masih dikuasai oleh hawa nafsu, bisikin, iblis bisikin, kemudian dia tidak berdaya. Ya akhirnya apa, yang ngikutin kehendak iblis tadi. Kemudian berargumentasi dengan ilmu. Wah ini kan kehendak Allah juga. Praktek yang seperti ini yang salah kaprah. Contoh lagi misalkan, ya soal kemaksiatan. Kita ini kan sudah jelas ngerti, paham, ya bahwa Allah ini tidak menyuruh perbuatan fahsya dan mungkar. Tapi ketika baru belajar ilmu hakikat begini, terus tidak tahu prakteknya, ini berbahaya. Akhirnya dia mencoba mengembangkan pemahamannya, ya ada kesempatan maksiat, langsung aja disikat gitu. Terus argumentasinya apa? Ya ini kalau nggak dikehendaki Allah nggak mungkin gitu. Jadi Allah selalu dibuat sandaran, padahal ini perbuatan fahsya dan mungkar. Maka kalau orang yang memiliki literasi yang luas, oh iya Al-Quran melarang, ya innallaha la ya'muru bil fahsya wal mungkar. Oh Allah juga mengingatkan di Al-Quran, kamu masih salik, tugasmu menahan hawa nafsu. Yang pengen itu hawa nafsu, tugasmu menahan diri supaya nggak terjadi. Nah, ini kalau pemahaman ilmunya utuh. Maka berbahaya kalau mendengarkan pengajian ilmu ini nggak utuh, apalagi sepotong tadi, kemudian karena cocok menurut nafsunya gitu ya. Kaitannya dengan orang pakai ilmu ini, kaitannya dengan diri sendirinya nggak mau gitu. Nah ini banyak sekali yang salah paham di dalam memahami ilmu ini. Maka harus ngerti prakteknya secara proporsional. Oh ini dilarang oleh Al-Quran, jadi ikutin. Oh ini dilarang. Lah praktek dari ilmu hakikat tadi itu yang paling tepat untuk sebagai proses pencerahan bagi kita, pembelajaran diri kita, yaitu ketika kita menjalankan ibadah. Biasanya kita menjalankan ibadah itu ya dilatar belakangi oleh faktor nafsu. Contoh, nafsu ingin dipuji orang, kemudian muncul ekspresi ibadah yang pengen dilihat orang.
Nah, ini harus dilawan pakai ilmu ini. Ya. Ketika sholat dilawan pakai ilmu ini. Ya. Artinya bahwa yang memberi kekuatan hamba bisa beribadah, bisa bersolat, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, semua milik Allah. Itu. Sehingga keakuan kita merasa bisa sholat, merasa ahli ibadah, itu sirna. Karena hakikatnya kita bisa sholat semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua milik Allah, kemudian kan malu kita, nggak ada yang kita banggakan dalam diri kita. Wong kita sholat juga anugerah dari Allah, bagaimana mau bangga, bagaimana mau merasa suci, bagaimana merasa lebih baik. Wong itu anugerah dari Allah. Maka kalau kita paham ilmu hakikat tadi, bisa bersikap tawadu, selalu merasa dirinya paling kotor, merasa dirinya paling bodoh, merasa dirinya paling hina. Ya, tidak muncul egonya. Wah, saya yang paling hebat. Sayanya gede gitu. Sehingga Allah hilang. Nah, manfaat dari ilmu tauhid ini itu salah satunya adalah menundukkan ego, ananiyah, keakuan di dalam diri kita. Sehingga dengan memahami la qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basar, la kalama illallah, itu akhirnya menikmati la haula wala quwata illa billah. Ya, ini. Jadi harus ngerti posisi ini. Sebab khawatir memahami ilmu ini nggak paham utuh, akhirnya seperti yang terjadi. Ya, muridnya Syekh Siti Jenar dan juga banyak orang yang mengamalkan hakikat tidak utuh, sehingga terjadi kontroversi, penyimpangan, kemudian munculnya kegaduhan di tengah masyarakat. Ini karena pemahamannya tidak utuh, kemudian prakteknya juga tidak pas, sehingga menimbulkan benturan di tengah masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Nah, padahal kalau prakteknya benar ya tidak menimbulkan masalah. Wong antara syariat dan hakikat ini integrated, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu ya. Jadi kita memahami hakikat ini ibarat isi, sedangkan syariatnya ibarat warongko. Nah, ini ulama-ulama Jawa dulu itu bagus dalam memberikan sanepo, perumpamaan, supaya akal kita gampang paham. Gitu. Keris dan warongko nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, ya jelek, nggak ada keindahannya. Itu. Begitu juga dalam memahami syariat terkait dengan sifat tauhid sifat tadi. Ya, bahwa seorang hamba ternyata ibarat wayang. Yang namanya wayang, apa sih yang dibanggakan? Karena semua gerakan wayang ini atas titah sang dalang. Oh, akhirnya memahami, oh iya posisi saya itu ya, itu. Maka ilmu ini sangat bermanfaat sekali untuk tadi meruntuhkan keakuan, keegoan diri kita, terutama kita pada saat ibadah. Nah, dampaknya di luar ibadah kita menjadi pribadi yang tawadhu, ya, tidak merasa sok-sokan, merasa berlebihan, merasa paling suci, itu malu gitu. Nah, ini dampak dari ngaji ilmu hakikat, ya. Jadi andai ada itu kan perwujudan sifat-sifat wayang yang istilahnya beratraksi, ya, kita lihat wayang aja, ya, itu lihat atraksinya. Itu kan yang menggerakkan bukan wayangnya tapi dalang. Nah, inilah kecerdasan Wali Songo, ya, sebagaimana Sunan Kalijogo membuat pengajaran ilmu hakikat dalam bentuk apa itu pertunjukan wayang. Ini sesungguhnya
Sunan Kalijaga itu ngajak umat ya pada zaman itu supaya memahami hakikat itu dengan pertunjukan wayang tadi. Nah, maka pendekatan budaya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan dibalik pendekatan budaya itu ada nilai-nilai filosofis, yaitu ajaran-ajaran hakikat yang disampaikan sehingga pesan itu masuk, pesan itu dapat dipahami. Maka akhirnya orang-orang Jawa yang memang sudah punya basic spiritual animisme dinamisme, atau mereka yang selama ini mengikuti paham agama Hindu dan Buddha, ketika disandingkan dengan ajaran-ajaran hakikat itu memiliki kedekatan, sehingga dipoles dikit ya, akhirnya kesirikannya dibuang ya, kemudian hanya mengesahkan kepada Allah. Nah, jadilah ya ilmu yang hak, ilmu sebagaimana yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kan tinggal buang yang syiriknya ya, sehingga memahami hakikat diri itu. Ini kalau boleh dikatakan ini namanya dalil akli, dalil rasional, dengan menampilkan ya sanepo-sanepo ya, perumpamaan-perumpamaan. Dengan perumpamaan itu akal kita oh ya bisa memahami. Nah, sedangkan dalil yang bersumber dari hadis ya, ini dijelaskan, yaitu di dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaihim wala yazalul amtu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basharul ladzi yubsiru bih wa lisanul ladzi yantiqu bih wa yaduhu alladhi yabtishu bih wa rijluhu alladhi yamshi biha wa qalbuhu alladhi yudmiru bih. Ini hadis qudsi. Hadis ini juga dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah ya. Jadi hadis ini cukup menarik ya, termasuk di Durrun Nafis juga dikutip. Artinya mata qarraba tidak dapat mendekatkan, manya manafi. Siapa fa'ilnya? Al-mutaqarribun, orang-orang atau para salik yang sedang mendekatkan diri kepada Allah. Bimisli adai maftaratu, hanya melaksanakan apa yang aku wajibkan alaihim, atas mereka. Jadi menurut hadis ini, seorang hamba, seorang salik yang ingin mendekatkan diri kepada Allah hanya modal menjalankan yang fardu, itu nggak bakalan bisa dekat kepada Allah. Ya, ini yang jangan sampai kita terlalu bangga ya. Wah, sholat 5 waktu kita sudah tertib, bagus, dan itu harus, karena ini aturan syariat. Tapi ini menurut Imam Ghazali ini baru pokoknya, baru modalnya. Untuk mendapatkan fasilitas ma'rifah ini enggak cucuk. Ini karena ini baru modal. Maka hadis ini, seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tidak cukup hanya menjalankan yang fardu. Mafhum mukhalafah dari hadis ini, bagaimana seorang salik yang tidak menjalankan sholat fardu, berarti kan minus. Yang menjalankan saja ini nggak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, bagaimana yang ngaku salik meninggalkan yang fardu, berarti ya minus. Bagaimana yang minus ini berharap berjumpa dengan Allah ya. Tapi seringkali yang salik, yang sholatnya nggak tertib begini, merasa paling dekat dengan Allah gitu. Nah, ini kan belitan hawa nafsu ini sangat lembut, sangat licin. Nah, kalau sudah kelibet begini,
sholat 5 waktu berat, ya kan, zikir berat. Ini akibat memahami ilmu hakikat tidak didasari dengan perangkat ilmu-ilmu lain sebagai dasarnya, sehingga sudah kelibet nafsu ini berantakan semua. Berantakannya zikir berat, kalau Allah nanti menghendaki saya ma'rifah ya ma'rifah, akhirnya wadifah zikir ditinggalkan. Waktunya sholat fardu, ngapain sholat gitu kan, sholat bisa membuat seseorang ma'rifah gitu. Akhirnya menganggap ringan, enteng. Apalagi kalau sholatnya hanya jengkang-jengking gitu kan, meremehkan lagi. Padahal ini syariat Nabi. Kemudian ditambah lagi efek berikutnya, ya, terkait dengan urusan dunia, ya, terbawa. Kalau Allah menghendaki saya kaya ya kaya, kalau Allah menghendaki saya rezekinya berlimpah ya berlimpah gitu. Akhirnya dampaknya dirasakan urusan akhirat males dikir, males sholat, ya. Kemudian urusan dunia males kerja, males usaha, kemudian terbawa oleh imajinasi liar, ya akhirnya kemana-mana. Itulah dampak dari pemahaman yang tidak utuh, pengamalan yang tidak tepat. Ini dampaknya sampai seperti ini, dan ini akan bulat. Apakah dia akan ma'rifah? Bagaimana akan ma'rifah wong dia sudah minusnya dari mana? Zikir nggak pernah, sholat 5 waktu nggak pernah, karena merasa sebagai ahli hakikat. Padahal hadis qudsi menjelaskan yang sholat 5 waktu saja itu belum bisa mendekatkan. Itu sudah bagus punya modal, tapi belum mampu mendekatkan diri kepada Allah. Terus bagaimana? Nah, berikutnya teksnya wala yazalul abdu, ya, kalau bahasa pesantren, dan ora gingsir-gingsir sopo al abdu kawulo yataqarrabu markake sopo abdun ilayya maring aku bin nawafili kelawan ibadah-ibadah sunnah. Maksudnya seorang hamba itu senantiasa akan mendekatkan diri kepadaku, yaitu Allah, yaitu dengan mengamalkan nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah. Sunnah ada qobliyah, ada ba'diyah. Sunnah yang ada mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Nah, sunnah-sunnah ini sebagai tambahan, ya, sebagai untung yang nantinya akan menghantarkan sampai usul ilallah. Kita bisa lihat bagaimana para ulama-ulama, mursyid-mursyid itu tertib sekali di dalam ibadahnya. Sholat 5 waktunya tertib, qobliyah ba'diyahnya tertib, sholat malamnya tertib, duhanya tertib, zikirnya tertib, dan dilakukan secara istiqomah selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Karena untuk sampai ma'rifah itu tergantung Allah, ya, anugerah Allah. Kalau sudah saatnya dapat jatah, ya pasti akan mendapatkan fasilitas itu. Tapi tahapan perjalanannya itu sudah on the track, sudah benar, tinggal istiqomah terus, kontinuitas. Tapi kalau sudah salah dari awal, itu bulat, muter-muter nggak karuan, ya, kayak tupai dalam sangkar. Sudah merasa mana-mana, ternyata masih disangkar hawa nafsunya, nggak bisa keluar dari hawa nafsu, ya. Terus kelebihan apa orang yang istiqomah di dalam yang fardu dan yang nawafil? Yaitu kelebihannya hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Jadi sampai Allah itu jatuh cinta. Apa dampaknya kalau Allah jatuh cinta? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar.
Jadi pendengarannya sudah menggunakan pendengaran yang VIP, yang langsung dari Allah, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih, penglihatannya dengan penglihatan Allah. Wa lisanuhu nahul ladzi yantiqu bih, dan lesannya ya yang digunakan untuk berkata. Wa yadahu alladhi yabtisu bih, dan tangannya yang digunakan untuk menggenggam. Wa rijlahu alladhi yamshi bih, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Wa qalbahu alladhi yudmiru bih, dan hatinya yang di dalamnya ada tersembunyi kecintaan mapa. Ini fasilitas orang-orang yang istiqomah, mulai dari tadi sholat fardunya, sholat sunnahnya, zikir-zikirnya, dan riyadhah mujahadah pelengkapnya itu. Baru Allah menyatakan hatta uhibbahu, hingga aku jatuh cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih wa basarul ladzi yubsiru bih, dan seterusnya ya. Maka kita ya kalau ngajinya tertib, urut, pemahamannya utuh, ya insya Allah ya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam berjalan menuju kepadanya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.